dan Genflix, mereka tetap respect dengan memban Granger. Gak mau untuk berhadapan dengan Granger dari si Suns. Dan kali ini Matilda sudah tampak dari Onyx Esports. Ya, sudah belajar dari match sebelum ini bahwa Matilda dilepas itu akan menjadi sumber perkara. Dan paku itu milik Rinasmi harus juga di-ban oleh Onyx Esports. Alright, Pakuito sudah diamankan bahkan oleh Oni karena lagi-lagi dibandingkan dipakai oleh seorang Rinasmi. Tidak bakal dibolehkan dan Matilda nggak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Betul. Onyx Esports nggak mau melihat ada potensi di mana Oni kali ini sudah ngamanin Matilda. Genflix udah Benedetta? Benedetta. Kalau di-ban kah oleh Genflix secara Wolf Benedetta atau mereka bisa pakai Benedetta? Ingat, gue sih Benedetta itu Your team kalau is misalnya dilepas ke Onyx, cewek itu bakal barbar banget dan selalu bisa mengcutting ke arah belakang. Dan cewek adalah salah satu player yang disiplin kalau menurut gue. Betul. Ya, ini tingkat disiplinnya harus ditujukan di game kedua ini karena juga menentukan untuk sisi lainnya dia. Ini Kalau- kayaknya Benedetta bisa lepas sih. Benedetta bisa lepas atau Oh, asalnya sorry. bisa lepas. Ya bisa lepas soalnya IP kan Iya. masih lepas. Iya Belum sih. di-ban juga. Tapi ini bakal dipaksakan oleh tim Onyx Esports kayaknya menurut gue nggak Benedetta juga sih. Oh iya. IP Mungkin- kah? IEP Yves? boleh, IEP boleh. Tapi kalau ada Yves berarti ini adalah tantangan yang cukup berat untuk seorang awat dengan Parsianya nanti. Kalau Kan- misalnya Yves-nya nanti ambil sama Onyx. Oh iya benar, kalau itu artilerinya bakal diadu tapi ternyata Your Benedetta team is nggak mau picking. dilepas begitu saja. Oke, ini IP for speak atau YP. siapa nih? YP, ntar kita lihat dulu lagi. YP dan Jauhead. Jauhead. Makanya gue bilang, gue nggak mau kegocek kayak tadi. Betul. Sabar Kegocek tadi dulu. gue nggak lihat Matilda, makanya gue bilang, ntar lu tunggu. Pak, ada Ada yang satu. lepas, ada yang Iya, lepas. ada yang Iya, satu. iya. Jauhead menjadi pilihan bersama dengan Chow. Chow. Chow untuk kali ini kemungkinan besar bakal di arah Boots. Boots. Bills. Chow. Kemungkinan besar kalau menurut gue ya. Atau Rasi Chow. Atau cewek Chow. Enggak. Kalaupun Rasi, kalau enggak Boots. Kalau di boosting SP lane ini Ah, bener tentunya kan? bahaya Bener kan? banget. Picking. Kalau Boots. apa? Boots kan? Yap. Karena kalau misalnya dia first pick Chow, Yap. dengan komposisi Chow-nya mau jadi tank, ada Keyboy di sana. Ada Iya. Keyboy. Terus juga kalau misalnya Waduh. dengan Boots yang menjadi Chow XP lane ini tentunya berbahaya bagi Genflix. Diculik sekali, Way of Dragon sekali, darahnya bisa langsung sekaratul maut. Tapi kalau misalnya gue pribadi dengan ada yang boost dengan Chow, dia tuh bagus banget. Dia split push-nya oke, Yap. dia bener-bener on point banget. Dan kali ini jangan taruh boots di XP lane, Taruh di mana? taruh di God lane. Gold lane. Gold lane. Taruh di God lane, biar dia menit-menit 3 menit 4 udah bisa ngelakuin ganking enak. Oh, udah bisa rotasi-rotasi ya. Bisa rotasi, bisa ganking, bisa bantu junglernya, dan bahkan YP menjadi pilihan seperti kata Opung Oda juga Lancelot. Lancelot. Akhirnya. Bentar, Lancelot dipakai oleh tim dari Genflix Arrow Wolf. Botol. Melihat Onyx Esports belum tahu dia bahkan pakai hero seperti apa. Dan Hmm. jangan lupa, Onyx Esports adalah salah satu player Lancelot yang pasti dia udah tahu cara meng-counter permainan dari Lancelot itu. Yes, gue setuju sih. Dan apalagi di sana ada Pawal Kupa yang karena untuk Come Here Your Kupa team bakal is bisa banning. knock up untuk Lancelotnya dan Harley. Harley. Ini dia salah satu faktor juga yang membawa Onyx tadi untuk memenangkan dan mendapatkan satu game. Yap. Di match sebelumnya. Dan akan ada duel assassin sebagai jungler sekarang. Tinggal side lane-nya sih. Mereka bakal bergantung kepada siapa. 100% win rate-nya untuk seorang Harley. Alright, dan bahkan kita bakal lihat di sini para pemain dari tim Onyx Esports bakal mengamankan satu Your buah team is lampu-lampu. banning. Dia Iya. nggak mau Harley-nya dikejar dengan Brave Fighters. Dia nggak mau Harley-nya tiba-tiba balik ke topi. Ada yang angkat ketek. Itu dia, diangkat keteknya ke bawah meninggoy. Iya, Bahaya. Mungkin seperti tadi juga sih yang kita lihat lampu-lampu dari Rinasmi ya. Yap. Yang memang sakit banget gitu. Bukan Gua main. harusnya dia, lo coba buat stop juga dia masih anti-sisi. Jadi langsung dimatikan saja untuk pergerakan bagi lapu-lapu. Jadi sekarang PR-nya juga Asmi bakal pakai hero siapa untuk di side lane dan Harith. Your team is Harith banning. ternyata di-ban oleh tim Genflix Arrow Wolf. Tapi di sini ada kemungkinan besar juga untuk memban seorang Alice gak sih? Hah? Alice. Alice bisa saja Alice karena hero scalingnya, tapi kayaknya kalau di scaling kali ini mungkin buat Watt ya Alice-nya ya. Alice-nya buat Watt. Minimal mungkin dari Rinasmi ini bisa Karatamus Atau tuh. Parsha. Parsha. Respect. Akhirnya. Seperti yang udah gue bilang, Respect Wajib ban. sih. jangan sampai Parsanya benar-benar mengamuk di game yang kedua juga. Genflix Arrow pas kemarin satu buah support Kagura mungkin. Kagura. Iya sih Kagura bisa. mungkin bisa
untuk Drian dan hero cewek belum keluar loh. Iya, Kagura, Belerik. Kalau Belerik dipakai, agak gimana? serem gak sih kalau Belerik ada EV? Gimana cara bunuhnya? Dari Hmm. Genfix, gimana cara bunuh tuh Belerik? Ya. Lunox? Nggak bisa, Clay udah pakai EV. Yes, bisa. Lunox, awat. Awat Kalau Lunox awat berarti Rinasmi harus punya damage late game fighter kuat. Oke. Damage fighter kuat. Tamus atau Khalid, Tamus Khalid. Gua suka Khalid sih. ya kan? Tinggal bagaimana dari strategi untuk Genfix, Aerowolf dan juga Onyx Esports. Karena Tapi- kali ini Onyx akan mengambil satu hero. Khalid ada cowok juga ya. Iya, Iya. agak susah dia. Dia mau bertapa ditendang. Bisa Tamus. diangkat sama Volkupa juga. Tamus yang bisa kan? Hanya Tamus yang bisa. Oh, Asmi, Tamu Asmi yang oke bisa. sih, Tamus. Oh, Dia Ya, makanya agresif gue bilang, juga. Tamus bisa, tapi Onyx Esports pilihan jatuh kepada Kagura kah? Kagura kah? Siapa tuh? Change. Chang'e-nya cewek. Cangganya cewek. Canggih cewek. Diadu lagi nih. Ini Genfix dikasih tahu nih wattnya. Ini bro. Pakai Gua juga- canggih. Emang lo doang bisa main mage di gold lane. Nih gue kasih tahu. Oh, oke, ya. Cangganya cewek beberapa kali win rate-nya bagus loh. Bentar gue cek ya. Cewek itu cangganya dengan perolehan 100% 3 kali. Wow. 3 kali match 100%. Betul sekali. Ini membuat dari Onyx Esports tentunya udah punya angin segar. Dengan adanya Chang'e yang muncul di pihak mereka. Tapi dari Genfix Aerowolf mereka juga akan tinggal diam. Mereka dengan 2 hero last pick-nya tentu udah memikirkan matang-matang kira-kira kalau misalnya dia tadi kita sounding soal Tamus dan juga mungkin ada Elis. Tapi ini mereka akan segera menentukan pilihannya. Iya loh. 3, 2, 1. Siapa yang Dengan keluar? Oh, Yuzo, Yuzo. Dan Elis. juga Elis. Ya kan pasti kan. Elis tuh buat super awat pasti dia scaling. Dan yang udah gue bilang dia butuh hero factor kuat. Yap. Punya damage. Sustain. Bisa acak-acak backliner. Ya. Tapi gue gak tau sih backliner kan canggih ya di sana ya. Kayak agak susah juga sih kalau kita bilang kayak Meter ketika pol-pol. dia meter shower dia masih bisa balik ke belakang gitu cukup jauh. Dan untuk last pick bagi Onyx Esports ini yang bakal menentukan sebenarnya. Kita sudah melihat adanya Harley di sini. Apakah mereka butuh lagi satu constant damage untuk bermain di side lane sebagai marksman? Aku Atau rasa sih iya sih. sudah cukup dengan Chow mungkin untuk damage-nya? Mereka coba untuk cari satu hero yang sustain, Balmond lagi kah atau Uranus dan Subangsai? Uranus di ban, sorry. Ya, tadi kalau dilihat dari Genfix sudah meng-ban 1-1 sih benar-benar pilihan bijak banget ya Betul. untuk Udah gold lane-nya. Jadi ini adalah kesempatan untuk Onyx Esports mendapatkan Baxia. seorang Baxia Ya. untuk mengcounter seorang Yuzong bahkan juga Elis. Baxia bakal dipakai harusnya sama seorang Rasi. Pasti. Oke. Kali ini draft pick dari kedua belah tim menurut gue. Wah gila. Hah? Bentar. Kerat nih kerat. Pikir dulu, Ada pikir yang dulu. keganti coy. Siapa? Oh ternyata cangganya bukan ini bro. Bukan cewek. Oh cewek pakai polpa malah. Cewek pakai Drian. polpa coy. Wow. Polpa and kupa. Gila. Head to head sama awat. Benar. Popol Wow. Kupas side? Popol Kupa side. Popol berhadapan Kupa side. dengan Boleh, Elis. boleh. Oke. Ini akan menarik dan bakal seru banget tentunya. Dimana para pemain dari tim Onyx harusnya habis-habisan. Bakal ngebantai habis-habisan. Karena mau nggak mau mereka harus mengamankan poin ini untuk menuju ke game yang ketiga. Yes. Karena kalau tidak ini kesempatan terakhir mereka. Nyawa terakhir mereka di MPL season yang ke-7 babak playoff. Alright, kita langsung aja masuk ke Land of Down. Pertarungan hidup dan mati untuk Genfix, Aerowolf dan juga Onyx Esports. Hidup dan mati siapakah yang bakal dipulangkan antara Genfix dan juga Onyx? Akankah dengan 2-0 Genfix maju ke lower bracket final? Ataukah Onyx Esports yang dipulangkan dan menuju ke rumahnya masing-masing? Karena banget udah ada sebuah tornado Oh. dikeluarkan oleh seorang Lancelot dari seorang battle. Membuat Rian udah setengah darah di awal-awal game seperti ini. Alright, sedangkan para pemain dari tim Onyx Esports lihat dicicil begitu saja dari seorang Rasi membantu pergerakan dari seorang Sans dan Sans bakal coba dapetin satu buah orange buff-nya. Freddy Kitty seorang diri flicker digunakan bahkan gak mau memaksakan keadaan. Fredo sudah mulai sadar, gak terlalu barbar untuk kali ini. Iya loh, tumben dia mundur. Dengan Biasanya di kayak tadi ya. depan gitu. Benar. Langsung ngajakin berantem, coba buat nge-eject juga. Tapi yes, wise choice juga harus membiarkan Lancelot untuk dapetin buff-nya sebelum join team fight. Oh, nice banget ya seorang Fredo Kitty dengan ejector ke belakang membuat Sans dan juga Rasi saling terbentur kepalanya. Dan kita lihat dari Sans yang mencoba untuk menumbangkan seorang Fredo Kitty, tapi masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan di arah sana, sedangkan di arah top lane permainan dari seorang Rinasmi yang lebih unggul dibandingkan seorang
Boots kayaknya. Membuat Boots udah harus pulang satu kali. Sans rotasi ke arah bottom lane. Dari bottom lane masih ada super awat. Di early seperti ini enak banget untuk ngambil seorang super awat Supriyadi. Iya, karena dia juga masih cukup early ya. Dari seorang Watt ini memang hero scaling banget. Dari Elysia dia udah mulai ada arah ganking di arah bottom lane-nya. Sudah ada Awat dan juga cewek yang saling berhadapan. Tapi Sans di arah ambush-nya mencoba untuk menjaga posisi sebelum nanti. Kalau bila mana Fredo Wattnya Kitty datang. bakal coba dipasang dan Deadly Major juga bakal udah mulai pasang dengan satu buah Soros botol. Fredo Kitty bakal tumbang, harusnya first blood didapatkan oleh seorang Sans. Iya, ini first blood yang meriah banget untuk seorang Sans karena dia akhirnya bisa mentas di pertandingan ini, di game ini. Tidak seperti game sebelumnya, dia sepertinya cukup kesulitan menghadapi tim Genshin Aerowolf. Dan Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah line of down. Tentunya ini akan menjadi hadiah menarik untuk kedua tim. Boots sudah level 4, kali ini Clay sudah berada di posisi. Boots punya flicker juga, ada Fredo Kitty di sana, bakal coba diamankan kah? Tapi ternyata Turtle retribusi dengan baik diamankan oleh seorang Botol. Dan Boots pun nggak mengambil keputusan yang mengambil resiko, dia lebih sabar. Sedangkan Super Out di bottom lane masih coba untuk memenangkan laningnya melawan seorang cewek. Iya. Ini Popol Kupa marksman. Dengan Iya. emblem marksman juga, jadi dia akan jauh lebih sakit. Cuman minusnya adalah HP yang sangat-sangat kecil sekali. Dan kalau bisa dimaksimalkan oleh Alice nanti, apalagi masuk ke late game. Karena kita tahu Popol Kupa biasanya berdampingan satu sama lain. Dan Oke, tapi Opung Wawa sebentar dulu, sorry gue potong karena udah bakal ada tim fight di sini mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff, diamankan satu buah poin tambahan. Meteor Shadow Wave Dragon cukup baik. Clay kali ini masih bisa kabur, nggak dibuka word manipulation-nya dan kali ini udah dibuka word manipulation-nya dan lebih sabar lagi kayaknya dari tim Onyx Esports untuk tim fight. Kehilangan satu poin, it's okay. At least purple buff dari seorang Harley masih selamat. masih terjaga, betul. Enggaknya itu yang menjadi objektif terpenting untuk masing-masing tim. Dan kalau kita lihat dari battle-nya masih sustain berada di orange buff. Tapi ejector ke belakang dari Shadow Fredo Kitty. Tapi Sans masih bisa mundur kali ini tanpa kehilangan nyawanya sedikit pun. Karena memang tidak ada damage yang masuk lebih lagi dari seorang Cewek di arah Jasmine. bottom lane harus menggunakan flickernya. Mulai coba diisep begitu saja tapi Watt lebih perkasa. Watt masih mau lebih. Ada Rasi di sana yang menggantikan posisi cewek sementara ini. Ya, sementara ini ceweknya udah bisa pulang juga dan Sans yang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Tapi sepertinya nggak jadi, dia lebih mengamankan untuk ke arah mid lane. Dan inilah itemnya, silakan Om Wawa. Yes, dan Deadly Blade langsung dibeli juga oleh Popol Kupa. Karena itu lebih secure karena dia berhadapan dengan Alice. Ya, dan kita lihat dari Sans yang mencoba untuk menumbangkan seorang Fredo Kitty. Tapi kali ini Fredo Kitty masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan lagi oleh Sans. Ya. Tapi kali ini para pemain dari tim Genshin Aerowolf bakal standby menuju ke arah Turtle yang di arah top lane Opung. Benar, dan juga balik lagi masih Clock of Destiny yang diamankan oleh Alice. Tapi itu membuat dia sudah cukup sustain untuk berhadapan dengan siapapun yang berada di lane dia. Alright. Ya, karena untuk di bottom lane sendiri, Popol Kupa ya, lu by one dengan Alice juga itu bakal cukup menguntungkan Alice-nya, terutama Popol Kupa pasti berdampingan tadi. Oke, tapi Fredo Kitty di garis depan sana bakal coba untuk melakukan satu zoning out. Karena pemain tim Genshin Aerowolf Serigala bakal coba untuk menuju ke arah Turtle yang terhormat, Turtle yang spesial. Kali ini Meteor Shower terkeluarkan, play yang coba dituju. Tapi ternyata botol di sana bersama dengan Sorasa dilempar dan Red Revolution yang tepat. Menuju ke arah Sorasi, masih sebentar investigation. Dan pakai word manipulation membuat Rasi gak bisa pulang. Tertahan. Dan 5 J juga bakal terus mulai dimasuki. Tapi ternyata Fredo Kitty bakal coba untuk menahan pergerakan dan flicker. Yang gak berhasil. Flickernya sedikit gagal inisiasi dilakukan. Tapi cewek di arah bottom lane menang one by one situation. Hampir saja almost ingat. Hampir tidak pernah cukup di arah top lane sana. Masih mau lebih dari seorang botol. Masih ada boost. Dua trigger dikeluarkan. Belum kali ini. Masih coba untuk objektif gaming. Iya, dan Butsi nggak bisa melakukan defense ke arah turret yang pertama kali ini. Bahkan dari Rasi udah melihat pergerakan-pergerakan dari seorang Battle dan juga Clay. Sudah memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa ada 2 orang di arah mid lane-nya. Alright, jauh head salah satu hero power dari Fredo Kitty bakal menuju ke arah seorang Sans, dilempar ternyata tidak, masih ada space escape. Rasi mencoba untuk membantu dibalikan lagi dari Randy Becer ke bakal trigger, tapi what? Kayaknya bakal coba untuk menahan semua ini dan nggak bisa, harus pulang ke rahmatullah dari seorang Fredo Kitty. Iya, dan Sans kali ini benar-benar bersinar banget. Tapi Retribution Israel for Battle mencuri gold buff milik seorang Sans. Memang mendapatkan gold buff, tapi mereka juga harus objektif ke arah bottom lane ya karena di situ udah rame banget, mulai peperangan terjadi. Meteor Shower dikeluarkan
dikeluarkan. Bahkan Battle Skartu Bounce gak bisa pulang. Oke, botol terlalu sayang dan menantang bahkan Awat memilih untuk mundur. Dilihat di TB dengan Awat. Satu buah isepannya, Sans dibalikan keadaan. Dan Shutdown dia dapatkan karena seorang Sans. Cewek. Ditukar dengan seorang cewek dan juga satu hit terakhir cewek masih hidup. Gak ada yang bisa menggapai pergerakan dari seorang cewek di arah bottom lane dan bahkan Rinasmi. One man one situation dibalikan oleh seorang Bones di arah mid lane. Keuntungan luar biasa untuk Onyx Esports. Betul banget, 3 orang bisa ditumbangkan dalam waktu yang dekat-dekatan. Bahkan Onyx Esports kali ini memegang momentum untuk bisa melakukan push ke arah turret-turret milik Genflix Arrow Wolf. Alright, Boots yang udah gue bilang dia kalau pakai cow dia disiplin, dia fokus dan bakal dapat tukaran laning dari seorang super Awat menuju ke arah top lane. Sepertinya Rinasmi kali ini bakal sedikit mundur dan diserahkan kepada seorang super Awat Supriyadi. Ada Fredo Kitty yang ngebuka vision di arah Turtle yang ngebuat Onyx Esports kayaknya bakal komit menuju ke arah Turtle. Iya, di situ juga ada Fredo Kitty ya yang mau melakukan komit juga ke arah Turtle yang Yang udah gue bilang, mereka bakal komit ke arah Turtle. Bukan Dragon terlalu Dragon. gak bisa dulu bos, tapi ternyata Rinasmi menuju ke arah seorang Sans. Gak peduli apapun yang terjadi, Sans yang dizoningan begitu saja. Balik dengan satu retribusi yang cukup baik. Tapi World Manipulation win dengan Pentagon Fall. Wombo combo combro. Lihat, 3 harus hilang. Double kill diamankan. Dan bahkan Phantom Execution menumpangkan Rasi di arah sungai. Iya, Battle masih mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Tahun dikeluarkan, tapi kerja lihat dari Boots yang mencoba untuk mengejar seorang Battle. Battle yang once again selamat. Bahkan seorang Awatnya mencoba untuk melakukan kill karena Drian dengan pelobotnya. Tapi sang nggak bisa selamat. Super Awat Supriyadi lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa di arah mid lane, memaksakan keadaan untuk mendapatkan seorang Rian dan ini keuntungan untuk tim Genflix Arrow Wolf. Deadly Magic keluarkan oleh Sans kepada seorang Awat Supriyadi kali ini, tapi Awatnya masih maju ke depan kali ini dan di Awat backup bakal coba saja di dipasang sana. itu saja dilempar dari seorang Clay. Awat gak bisa bertahan. Masih ada Rinasmi, masih ada Clay dan akhirnya Fredo memilih untuk mundur kali ini, membuat kawanan tim Genflix Arrow Sang Serigala suruh mundur Opung Wawa. Yes, dan sambil kita melihat tadi begitu intens fight yang terjadi, sebenarnya untuk di top lane, 2 turret dari Onyx Esports sudah diamankan oleh Watt. Dan itu membuat dia cukup nyaman dan aman untuk bisa turun kembali ke bawah, apalagi dengan nanti combo World seperti ini. Manipulation terlalu sakit dan bakal ditumbangin. Rian di tengah sana, dilempar ke arah belakang, masih mau lebih Rasi juga apakah menjadi pilihan. Double kill dipilih dan lihat, Sansnya gak bisa berbuat apa-apa. Phantom Execution dan lihat, Israel, Rinasmi, 1 kali buntut naganya, mempecut seorang cetas. Sans pun harus hilang. Benar banget, dan membuat Sans hilang 2, 3, 4 dari total kill yang dimiliki oleh Sans. Ini nggak baik banget untuk tim Onyx Esports karena mid lane-nya akan segera dihancurkan oleh Genflix Arrow Wolf. Udah pasti, bakal coba digigit, masih mau lebih. Menuju ke arah belakang, Rinasmi tertinggal, apakah bakal dipaksa, tapi ternyata tidak. Masih bisa kabur, ada Rasi, The Wild Dragon belum dikeluarkan. Ada Awat membantu mengcover pergerakan Rasi, seorang diri, gak bisa kemana-mana, gak boleh mau jadi goyang. Tapi ternyata Boots masih mau lebih. God Dragon dengan pistol dulu, Boots akan cukup baik. Gak ada cover, Winter Transition save the day. Masih bisa menyelamatkan dirinya, tapi Rasi yang bakal ditumbangin begitu saja. Poin tambahan untuk tim Genflix Arrow Wolf di arah jungle dari tim Onyx Esports. What a play banget dari tim Onyx Esports, dan ini membuat Genflix Arrow Wolf yang berada di atas angin mencoba untuk melakukan lore, tapi ternyata ada replay dulu, silakan Om Wawa. Ini luar biasa sih, dari pergerakan-pergerakan para pemain Genflix Arrow Wolf, combo mereka semuanya berjalan dengan semestinya tadi. Kalau kita lihat dari highlightnya, dibuka dengan adanya Rinasmi yang memang langsung mengincar ke bagian belakang, dan meskipun Turtle tadi bisa diambil, tapi langsung ada real world manipulation yang membuat Sans gak bisa kemana-mana. Yes, benar banget. Dan bahkan Watt ya bakal diejam-ejam begitu saja. Wave Dragon terlalu kuat, digigit begitu saja, nggak bisa kemana-mana. Dan Watt lihat harus tumbang di arah bottom lane. Sedangkan langsung ada Lord yang coba dipaksa oleh para pemain dari tim Genflix Arrow, Fredo Kitty. Coba membuka visionnya. Retribution dari seorang botol sangatlah diandalkan di sini. Dan ternyata Retributionnya sangat berhasil. Rinasmi mencoba men-zoning out. Rasi tertinggal seorang diri. Bakal ditumbangin 4 versus 4. Tim Onyx gak bakal memaksakan tim fight karena bukan karena jumlahnya yang kalah, tapi karena mereka nggak punya badan untuk menerima damage yang dimiliki tim Genflix Arrow Wolf. Iya, karena tadi Rasi udah terlanjur tumbang terlebih dahulu, dan ini membuat Onyx Esports yang tadi arah early sampai mid yang masih bisa memegang, maka di early-nya masih bisa memegang, nggak bisa lagi. Benar-benar snowballing dilakukan oleh Genflix Arrow Wolf, benar-benar jitu dan ciamik banget. Yes, dan kita lihat dari item build sekarang sudah ada Endless dan juga Heptasis yang dipegang oleh Lancelot, dan tahan dulu sebentar teman-teman. Oke, Opung Wawa, gue pengen minta analisa di mana Onyx Esports kali ini apa yang terjadi?
permainannya sedikit berbeda berbanding terbalik dengan mereka yang berada di arah regular season. Yes, kalau kita bisa bilang ini mungkin bukan ke arah dari Onyx main jelek sih, tapi lebih ke arah tim lain yang memang lagi bagus banget. Genflix, mereka eksekusi strateginya ini rapi banget. Yang kita tahu bahwa banyak hero-hero yang tidak diduga juga yang bisa dipakai oleh Genflix. Sebut saja Yuzong mungkin. Yuzong dengan adanya Dragon Form-nya yang bisa langsung ke belakang, bisa langsung Dragon Tail juga yang bisa menciptakan point kill. Dan balik kalau kita lihat dari draftingan untuk Onyx sekarang, mereka mengandalkan Harley. Iya. Dan ini bahaya banget. Memang benar masih ada Popol Kupa untuk di arah dari late game. Tapi Popol Kupa ingat itu adalah squishy hero apalagi sebagai marksman. Yap. Bukan sebagai tank. Jadi gak ada tambahan HP pool. Jadi dia bakal tipis banget dan itu bisa menjadi bulan-bulanan dari Alice yang bisa melompat langsung ke belakang. Satu, yang tujuh masih ada Yuzong. Oke. Iya. Dan apa yang dia harus lakukan Onyx Esports untuk bisa membalikan keadaan? Karena ini adalah game mereka yang sangat penting. Mereka harus menangkan game ini untuk menuju ke game yang ketiga, Opung Wawa. Benar, mereka ya mau gak mau nih mereka harus bisa memaksimalkan choke. Pick satu. Kalau bisa Lancelotnya. Benar sih, mau nggak mau Pick diculik. satu. Tapi dari seorang Battle sendiri untuk diculik pun sesulit itu, Om Wawa. Oke, berarti nggak boleh ditahan dari flicker-flickernya, harus coba dilepas-lepas begitu aja ya. Benar. Maksudnya dicoba do or die. Dan seperti kata Opung Wawa, Lancelotnya bakal harus coba di-pick dan pas banget posisinya sekarang ada di Waduh. arah bottom lane. Ada Chow di sana. Bakal coba dipaksa ejector, Wave Dragon belum keluar dan ternyata ejectornya masih bisa dihindari. Sword manipulasi di belakang sana dan ternyata botol gak berhasil. Punchernya miss, untung saja kalau punchernya masuk itu mungkin beda ceritanya. Iya, Butcher bisa langsung tumbang begitu aja. Dan sudah ada dua Ice Queen One. Satu buat Eve, yang satunya buat Alice. Dua-duanya bakal lebih slow lagi. Fredo Kitty di garis depan sana. Ternyata memberikan damage cukup besar. Dan Magic juga udah mulai masuk dengan Meteor Shower. Hanya bisa dihindari begitu saja. Iya, tadi Meteor Shower juga belum terlalu on point dan kita lihat dari tim Genflix Aura Wolf benar-benar udah menguasai dari setiap lininya dan mencoba untuk melakukan push ke arah mid karena kalau kita lihat dari turret mid yang belum hancur yang bagian kedua dan ini adalah head to head untuk XP lane antara Rinasmi dan juga Boots. Silakan Om Wawa. Yes, dan ya Asmi. Pemain yang cukup agresif terutama untuk bagian dari XP lane. Oke, tapi sebelum itu kita bakal lihat ada Fredo Kitty mencoba invasi jungle dari para pemain tim Onyx Esports. Sudah memberikan damage semua deadly major masuk. Sudah lihat Rahasia di lapangan di belakang yang kabur dalam terjadi dan Watt membuka ultimate-nya. Bottom automation gak kena tapi dia berhasil mengeksekusi dengan cukup baik. Satu sudah hilang dan ditambah dengan Fredo Kitty, dua tankernya kali ini dari kedua belah tim harus tumbang. Iya, ini tanpa adanya tank mereka harus mencoba untuk melakukan push dengan baik karena masih ada Rinasmi sebagai Yuzongnya atau juga Awat yang kita tahu juga cukup tanky. Oke, ada Boots di sana. Ingat, botol nggak tahu itu ada Boots. Dan lihat masih bisa dihindari. The Well Oh, Strike dengan lihat Dragon. salah. Dan Boots masih bisa selamat. Shuttle didapatkan. Shuttle. Ward manipulasi untuk meng-cover para pemain dan Genflix dan bahkan kali ini Super Awat Awat. menang juga karena seorang cewek pun harus hilang. Double kill diamankan. Botol. Botol tetap. Wow. Oh my god. Tondro save the day. What a play banget dari seorang Battle Tondrosnya yang membuat dia selamat. Dan kalau kita lihat Clay masih mencoba untuk melakukan penyerangan kepada Rasi. Ditambah lagi Fredo Kitty kali dengan stiker-stiker sedihnya. Deadly Magic tengah pocket udah mulai masuk. Bakal coba di follow up dengan ada Meteor Shower. Semua damage diberikan dan ternyata Fredo Kitty masih bertahan. Masih ada Immortality. Fredo Kitty masih terlalu kuat di arah top lane sana. Yes, itemnya udah cukup jadi. Ditambah lagi dari segi goldnya membuat tim Genflix Aura Wolf berada di atas angin. Bahkan seorang Fredo Kitty-nya nggak bisa ditumbangkan karena immortalnya udah kebeli. Benar, dan kita lihat juga untuk replaynya sih. Ini benar-benar dari Awat yang mengejar ke backlaner langsung terutama untuk cewek. Gila Karena sih. cewek di sini bisa memberikan burst damage yang besar banget. Dan fokus ke bottle. Lihat teman-teman semuanya, bottle. Nih. Hey Yeah. Gila, botol. Presisi. Langsung ketika Buluk bilang, Kojimi, botol, gue beliin tiket ke Bali, suruh pulang. Ternyata ini dibalesin sama botol. Dia bilang, gua mampu berada di MPL, Buluk. Lihat permainan dari botol, Buluk. Fredo Kitty di depan sana, hanya lempar begitu saja. Dua Dragon telah dikeluarkan, ejector bersama dengan isapan maut. Lihat, Boots Gila. masih ada satu buah flicker. Mencoba dijam-jam, diisap. Wah. Sasha pun hilang di arah mid sana. Ward manipulasi telah dibuka, tapi ternyata Awat gak mampu mengejar Boots. Boots dengkulnya masih kuat, padahal Awat udah mengisap dengan cukup kuat. Tapi ternyata dengkulnya masih stabil. Iya, Lord sudah datang ya untuk kesekian kalinya. Dan ini akan menjadi objektif yang sangat baik untuk Genflix Aura Wolf. Ya, balik lagi meskipun tadi memang benar bootsnya gagal untuk tumbangan, tapi lihat Suns-nya Ya, berhasil untuk di pick off oleh Bottle. ya itu pertukaran yang sangat-sangat tidak baik sekali untuk Onyx Esports. Dan sepertinya Lord tanpa basa-basi bisa diamankan oleh Genflix Aura Wolf, membuat
player ke-6 menambah damage tentunya untuk turret-turret bahkan untuk objektif nantinya. Yes, ada bakal bala bantuan untuk para pemain tim Genflix menuju ke arah ini bitter tim Onyx Esports dan itemnya silahkan Opung Wawa. Yes, dan ini dia untuk Asmi sendiri tadi kalau kita lihat item ke 1, 2, 3, 4 dia ya, Bloodlust X. Lebih ke arah defense-nya dan ini bakal mengarah juga untuk Hunter Strike setelah ini. Lebih menambah lagi untuk physical damage, sedangkan bagi Onyx Esports gue rasa mereka hanya akan mencoba untuk defense pertama kali. Karena item dari Stars juga sebenarnya ini udah jadi loh. Jadi 1, 2, ya semua item udah jadi, udah lengkap 6 item. Tinggal apakah dia mau upgrade untuk ke arah dari Wah. Blood Wings-nya. Yuzong mau Hunter Strike bro, bentar lagi Iya, cok. mau Hunter Strike. Yuzong mau Hunter Strike, Meteor Shower dikeluarkan menuju ke arah seorang Bapak Lo terhormat. Udah mulai di setup Fredo Kitty di sana. Ada Watiat udah ngebuka word manipulation-nya. Mulai masuk ke arah belakang, cewek menjadi pilihan. Satu buat turret diamankan. Tapi sepertinya para pemain tim Onyx Esports mereka masih menunggu dan sabar menunggu momentum. Para pemain dari tim Genflix juga nggak membarbar untuk masuk dengan Fredo Kitty-nya. Dan Lord dilepaskan begitu saja. Karena di arah top lane sana, Super Minion masih bergerak dan seperti ini bakal jadi all out untuk tim Genflix kali ini. ya, tinggal nunggu Fredo Kitty melakukan ejector atau menculik satu orang baru akan terpick off dari tim Onyx Esports. Tapi seperti itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tapi Awan bakal awalnya masuk ke dalam menuju ke arah seorang Rian. Rian ditumpahkan melintas raja satu desa Wow. di Monarchilla. Oh my god, ini bencana. Akankah Onyx Esports dipulangkan oleh sang serigala? Dinas bisa keratal mau, double kill didapatkan. Cewek itu harus hilang, tapi Ward Manipulation Wah, triple triple kill. kill. Sans masih bisa diselamatkan dan Wow. Johnson tersisa seorang di ributnya mencoba melakukan end. Super Minion udah masuk. Ini bencana. Nggak ada lagi power. Sakit. One by one sakit. situation. Terlalu sakit. Clay-nya diwampas. Tapi ternyata itu buying time supaya melakukan masuk ke arah base. Dan Bos masih bisa menyelamatkan base mereka. bahkan Genflix atau Wolf harus terwipe out dari penyerangan yang mereka lakukan sendiri. Dan Boots save the day. Dan melanjutkan permainan bahkan sampai di menit 16 ini. Tersisa satu orang tadi Boots yang benar-benar menyelamatkan. Dan dari Genflix Arrow Wolf, gue lihat rasanya ada yang offset dari permainan mereka ketika Mereka mereka maksa. peperangan. Mereka maksa banget. Mereka pengen untuk end game secepatnya dan ternyata masih bisa di hold oleh Boots Ingat. seorang diri. Beberapa belakangan ini Opung Wawa, birahi seperti ini membuat kekalahan. Di terakhir di grand final kemarin, ketika Alterigo memaksakan untuk end, mereka ditumbangkan. Oke. Di Iya. regular season juga season 7 beberapa kali tim maksa untuk tim fight untuk nge-end malah epic comeback. Betul. Emang Dan nafsu jangan membunuh. sampai itu terjadi kalau Genflix mau ke final lawan mereka. Tapi kalau misalnya ini ada game yang ketiga, Onyx Esports bakal dipastikan mentalnya kembali. Dan Gua setuju harusnya banget. yang bahaya untuk Genflix Airwolf. Betul, gue setuju banget. Ini kayak momen kemenangan di depan mata dari Genflix Wolf dan mereka wajib untuk bisa menutup dan mereka belum ketemu nih bagaimana jalan untuk bisa menutup kemenangan mereka. Untungnya tadi kita lihat Oke. ke arah sudah banyak peperangan dilakukan ejector dari seorang Fredo Kitty ke arah seorang Rasi di sana. Rasi masih bisa selamat kali ini. Meteor Shower dari Awat Trian yang ke sana. dituju, ternyata Ward Manipulation mencoba untuk mempertahankan dirinya dan Awat masih ada Winston Nice saja. banget. Rinasmi tiba-tiba datang, tas yang dituju, Rasi pun hilang, 4 versus 5, Cewek, tapi cewek, cewek cewek. ternyata gak boleh pulang, maunya digoyang, immortality-nya pecah, masa Sam. tetap didapatkan, looking for triple kill, pecah hilang, Wow. tersisa seorang Rian. Oh my god, ini bencana. Iya, what a play. Tapi di tengah pertarungan yang sangat sengit ini terjadi pause. Jadi ini benar-benar meriah banget pertarungan antara kedua tim. Genflix kalau menang dia akan lolos. Tapi kalau misalnya Onyx menang ini akan membuat pertarungan menjadi game ketiga. Ya dan gue rasa momentum swing bakal ke arah Onyx kalau mereka bisa bertahan dan membalikkan keadaan. Tapi apakah tipis harapan karena tadi kalau kita lihat sudah hilang 3 Udahlah 3. dari Onyx dan yes Genflix balik lagi hero mereka sustainnya lama banget. Alice-nya bisa Iya. lompat ke belakang tadi Asmi juga. Respons yang cepat melihat Iya. teman-temannya lagi team fight dia langsung masuk ke Dragon Form. Gue kira Untuk tuh tadi, mengobrak-abrik bagian belakang terutama untuk mengincar cewek. ya. Gue kira tadi awatnya bakal meninggoy om. Tapi Ada ternyata Winter. ada Winter. Betul. Itu gila banget sih. Ternyata udah cool down Winter ya. Iya. Aduh Jiji. Oji udah Gila sih Ji. udah kehabisan kata-kata Itu tuh. Lo gak lihat? Udah Udah. sobek-sobek di Udah kertas. sobek-sobek tuh Gue semua. lihat kertas analis, gue bejek-bejek nih. Oh, saking gemesnya. keremetnya gue. Saking gemesnya Gue dia. bejek-bejek kertas. Orang sama teman-teman gue kertasnya lurus ya kan. Gue begini. Tadi gue mau nonjok TV Ji. Hampir tuh, hampir nonjok TV. Hampir Iya. begini nih, lupa TV. Ya, tapi bisa dibilang memang combo dari Genflix Airwolf ini kayak susah banget bisa tembus dari untuk Onyx ya. Ya. Karena balik lagi dengan adanya real world manipulation ini membuat Onyx kayak tidak terlalu luasa. Satu, mereka lagi keadaan behind
Kalau mereka mau coba untuk langsung kontes, mereka kalau sampai kalah, mereka langsung bener-bener kalah gitu loh. Iya. Sampai atas pasti. Ini berat banget ya ketika mereka dalam kondisi yang tidak baik, mereka harus kehilangan 3 orang saat ini. Dan ini membuat Gameflix terbuka lebar untuk melakukan push, bahkan kemungkinan besar untuk memenangkan pertandingan ini. Oh my god. 2-0. Akhirnya ini menjadi sejarah juga sih untuk playoff MPL Season ke-7. Karena dari kemarin kita melihat pertandingan 2-1, bahkan tadi pun BTR melawan Onyx 2-1. Tapi kalau misalnya ini menjadi 2-0, ini benar-benar sejarah baru terjadi di playoff Season 7. Iya, karena pertama kali ya 2-0 ya. Pertama kali. Dan pertama kali harusnya Gameflix masuk ke lower bracket final. For the first time juga. Kalau misalnya Terjauh ya maksudnya ya. terjauhnya dia, dan kalau misalnya dia berhasil lawan siapapun yang turun dari upper bracket, dia menang. Yap. Ya, Gila sih. dia bisa masuk di grand final. Tapi kalaupun dia tumbang sama siapapun itu, dia sudah berada di posisi 3. Ya, Dia tapi- mengamankan posisi dari posisi 3, berarti tandanya Tapi gue rasa mereka pengen minim juara 2 sih. Hah? Minim Minim juara juara 2. ya Semua pasti, pengen. nomor semua nggak ada yang mau juara 2, semua mau ada 1. juara MPL. Ya. Juara MPL karena terkenang dengan title lo itu ketika lo berhasil mengangkat piala Betul. MPL. Tapi kalau misalnya kita Gak lihat, peduli juara 2 atau 3. setuju sih. Pasti pengen juara 1. Tapi kalau misalnya target di peringkat kedua, itu membuat mereka dari Gameflix seperti biasa bermainnya nothing tulus, tanpa beban, yang tidak memiliki target yang tinggi mungkin. Karena mereka mungkin realistis lawan Onyx. Atau nanti ketemu mungkin ada EVOS atau BTR seperti tadi. Yes. Karena kita tahu, tanpa mengurangi rasa hormat, Gameflix sebenarnya tim yang cukup kuda hitam. Memang tim kuda hitam, bukan cukup kuda hitam. Memang kuda hitam. Emang kuda hitam banget sih. Dari pertama dia masuk ke arah playoff aja itu kan semuanya unexpected. Ya. Lu Karena bayangkan. semuanya itu melihat potensial besarnya Geek Farm yang masuk. Yes. Ya. Setelah dia bermain dengan konsisten dan bahkan dia jadi Titan Slayer, bukan King Slayer lagi. Titan Slayer. Titan Dan Slayer. Awat dulu pernah berada di Genflix Arrow of Rock, waktu itu masih Arrow of Roxy. Ya. Dia punya title King Slayer. King King Slayer. Slayer. Awat masih bertahan di Genflix Arrow Wolf jadi Titan Slayer. Titan Slayer. Dan bahkan itu terbukti ketika RRQ ditumbangkan. Kalau Onyx Esports juga ditumbangkan sama Waduh. Genflix Fix Gila sih. Genflix Arrow Wolf, the Titan Slayer. Titan Slayer. Dia Ini. numbangin posisi 1 regular season, dia numbangin posisi 3 regular season. Benar. Dan ingat ya mereka masuk ke babak playoff ini sebagai peringkat yang ke-6. Yap. Jadi notabene cukup jauh juga. Tapi kalau kita lihat perlawanan yang mereka berikan, ini udah ya angka udah bukan ini lagi. Kayak urutan itu udah bukan Iya. sesuatu lah. Dimana semuanya pastinya ingin memberikan yang terbaik. Benar. Dan ya balik lagi untuk komposisi dari Genflix Shadow Wolf dengan permainan dari Lancelot juga Botol yang step up the game. Yang Gila sih. kayak berevolusi untuk Genflix Arrow Wolf-nya, Retribution-nya tadi juga bisa memenangkan, mendapatkan bahkan XP dan juga gold kan tadi di Yap. arah dari gold buff-nya. Yuzongnya juga cukup merepotkan banget sih. Yuzong Om. Rinasmi yang sangat Rinasmi sih gila. agresif. Yang play by play-nya yang dipimpin oleh Watt. Wah, Wah gila sih Watt sih, gila sih. Watt sih super awat. gila tuh orang. Tapi yang gua lebih kagum sih apa ya? Fredo Cutie sih. Klaim Fredo. Dia nahan- combo Clefredo. Clefredo itu kayak dulu adalah Kidoyor. Kidoyor. Iya, Kalau iya. banyak banget yang ngikutin story MPL, Fredo sama Clay itu udah bagaikan Kido dan Yor. Dua sejoli yang tak bisa terpisahkan, dan tentunya juga sebentar lagi kita buat kalian semua mungkin di Jakarta Timur sudah ada yang berbuka puasa. Jakarta Timur, Jakarta Indonesia Timur, maaf. Gak fokus. Yang di Indonesia Timur Indonesia atau dimanapun kalian berada yang udah berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Semoga berkah dan jangan lupa untuk sholat maghrib juga. Habis itu nonton MPL lagi. Yoi. Dan untuk yang belum berbuka puasa, sabar sedikit ya. Dikit lagi kok. Sebentar lagi bakal buka puasa, walaupun di depannya udah banyak makanan, walaupun semuanya juga udah pada siapin takjil. Sabar, Udah menggoda-menggoda. tahan sampai azan dibuka baru. Benar ya kan. Karena 10 menit lagi kok. Berbuka puasa itu boleh pakai apa aja. Ya. Kalau misalnya nggak ada takjil bisa pakai emosi. Oh Wah. gitu. Kayak gini nih. Seperti orang depan kita ya, membuat Gila. kita emosi. Ya. Sama satu lagi nih si Gundul ini nah aduh. Aduh, bener-bener nih. Warna-warni. Warna-warni. Aduh. Aduh. Pak Pul. Nggak usah nyuruh gua ngomong loh. Iya. Nggak mau gua ngomong. Pak Pul lo memang nih kelakuannya. Astaga. Enggak. Apa ya, tapi kalau kita lihat juga dari permainan antara Ngeliat apa? Lihat Pak Pulung ya, permainan Pak Ah. Pulung ya. Ini bener-bener meta pengganggu. Meta mengganggu. Sama kayak Sorry, Fredo bro. Kitty.
Gua kalau ganggu mah tadi siang gua kuat. Gak Oh ada iya, gitu-gitu. benar. Cuma yang gua kesel adalah Pak Pulung berdiri depan situ. Iya, Bukan Gitu. masalah minumannya, tapi sosoknya ya. sosoknya. Dia itu ibarat ketonting gitu loh. Jadi taunting Iya, gua depan taunting. muka, recall depan muka tau gak lo? Itu definisi dari recall yang sesungguhnya gitu loh. In real life. Ya tapi kalau kita balik lagi nanti untuk mungkin setelah game post-nya dengan hilangnya 3 pilar dari Onyx Esports, agak sedikit seram ketika mereka akan mencoba untuk melakukan defense. Dan dari game secara Wolf, mereka kayaknya juga nggak boleh terlalu terburu-buru sih untuk melakukan endgame. Masih ada Lord yang bisa menjadi next objective mereka. Dan kalaupun mereka nggak mau nunggu Lordnya, ada baiknya kalau mereka bisa nge-pick off ataupun membuat semua pemain dari Onyx ter-wipe out terlebih dahulu. Ya, itu dia kuncinya. Karena tadi Onyx udah bisa mendapatkan wipeout ke arah Genflix. Mungkin ini adalah waktu yang untuk Genflix melakukan wipeout kembali. Bahkan apa ya, bisa dibilang Genflix mau balas dendam dari arah wipeout ya. Tapi apapun bisa terjadi. Genflix bisa saja kalah, Onyx bisa saja kalah. Gua jujur ya, Apa tuh? MPL season 7 ini memang bikin detak jantung copot, pala Jantung pusing, berdebar-debar. Ih, gila. Lung, Oma udah ketularan nyanyi dia tadi. Jantung berdebar-debar, seneng gua. Udah mulai rileks kata dia, gua lawan mulu, gua stres nih. Lemesin aja. Dari jiwa muda dah. Aduh. Gimana Om, Pak? Apa? Tadi Ojil yang ngomong ya? Ini lagi. Oh, Ya, iya. puasa kagak. Ngelamun. Aduh. Nih Iya. enggak, gua apa kayak nggak ada yang bisa gua prediksi sama sekali. Yes, Ya. bentar. Ya, oke. Tapi kita sambil menunggu nggak tahu isunya apa. Ya, Tapi yang pasti sedang diperbaiki oleh para panitia yang terhebat luar biasa. pasti. Yang bisa membawakan MPL Season 7 sehebat ini, bisa membawakan MPL Season 7 seluar biasa ini. Dan tentunya di momen-momen kayak ini, gua bakal baca-bacakan komentar dan juga titip-titip salam buat kalian. Yes. Boleh kalau begitu ya kan. Bang, Titan Slayer atau Royal Slayer dari Muhammad Farhan. Titan, bukan Royal. Karena Iya. kan Royalnya RRQ. Royal tuh kerajaan kan. Betul. Biasanya kerajaan-kerajaan kan kalau Royal, dan itu RRQ doang. Ji, lu bayangkan ya. Bayangkan apa? Season 7. Ya, Apakah BTR akan masuk ke Grand Final? yes, atau kok Dan juga di bawahnya nanti akan masuk Genflix Karena Wolf dan finalnya sesuatu yang baru kah? BTR Genflix? Wow, Gak ada yang tahu. dan ada yang tahu Menarik sih. banget sih kalau sampai better Genflix. Bener-bener prediksi-prediksi mungkin orang-orang biasa memprediksi waktu itu kan El Clasico atau mungkin Royal Derby. Ya, nah ini juga ada yang bilang nih, semoga BTR pemenang MPL dari Alaika tadi ya. Wah. Seperti yang Oh, Opom iya. bilang. Tuh lihat, Onyx, semangat Onyx, go Onyx sayang. Kebalik. Oke. Langsung direvisi di tempat ya. Sama Pak dosen kita. Iya, Pak dosennya langsung. Ivos, sekarang lagi Genflix sayangku. Tahan dulu. Tahan dulu. Sabar. Sabar. Apa tok nih? Gimana? Apa tok? Semangat caster, stop rasis. Terima kasih banyak Mantap. supportnya. Sabar ya. Bentar. Ya ada pantun. Sabar, ini kita lagi menunggu, nggak tahu apa yang terjadi, kita juga nggak tahu sejujur-jujurnya orang jujur. Karena kan kita di sini, player di sono. Jauh. Iya. Aku tak Harus naik tahu. motor Scoopy, We Love Honda dulu. Bener. Wih, boleh juga. Boleh, Ji. boleh, nih. Bonceng aku Ji nanti Ji ya. Aku gonceng. Oke, Bener. Pokoknya kalau Opung dapat, aku ikhlas buat Selin. Wede, ketawa aja lo. Tahu lah, tenang. Tapi udah ada pantun lagi belum sih? Belum, masih sabar menunggu nih. Gue Ingat belum lihat nggak nih. waktu ini lihat nih, Rising Wolf tuh. Ingat ya guys, kalau misalnya kalah didukung, menang Kusanjung. Tuh, Wih, keren. luar biasa. Kalian luar biasa. Tuh, gila banyak banget yang komen Genflix BTR dong. Genflix BTR, oke. Tapi kalau misalnya juga kita agak sedikit ngomongin Genflix BTR sambil Set nunggu puasa, pantun juga. Hmm. Genflix BTR kemungkinannya seperti apa Oji dan juga Om Awa? Hah? Kalau misalnya Genflix BTR ketemu di Grand Final tuh kemungkinannya besar nggak? Gua belum bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Iya. ini Di MPL 7 nggak ada yang nggak mungkin, cuma satu, gua nggak bisa menerka-nerka. Karena bukan masalah itu, masalahnya adalah apa yang gue prediksi dari kemarin salah Salah semua. Salah semua. Iya juga sih. Profesor KB Cuma malah lagi Ivos bener-bener. doang, Ivos doang yang menang, yang bener gua satu doang kemarin.
Salah semua. Sisanya salto Sampai ya? sekarang aja kalau tadi di match sebelumnya itu juga salah. Benar. Gila sini kayak memang ya udah balik lagi season 7 apapun bisa terjadi, sangat mengejutkan kita semuanya. Ini bener nih, Opung. Apa itu? Ada yang bilang dari main kece, semangat Onyx semoga EVOS juara MPL season 7. Oke. Dengar gak? Dengar. Semangat Onyx, Ah. semoga EVOS juara MPL season 7. Iya. Dia berarti dia mendukung. Oke, buat kalian semua dimanapun kalian berada, selamat berbuka puasa. Dan jangan lupa berbuka puasa dengan yang ada, dengan yang sayang, dan juga dengan yang manis. Kalau udah komplit semua, tinggal dijaga baik-baik. Supaya jadi keluarga. Ya. Iya. Ah. Tapi Bentar. Biasanya ada yang follow up di kiri kanan gue. Itu yang ada sekarang. Tidak ada sambungannya. Gue buka sendiri. Ya Allah. Gue gak ada takut-takutnya sama lo semua ya. Gue udah buka puasa nih ya. bener loh. Tan, Apalagi tan, yang ini tan, nih. Tan. Yang ini nih, depan kita nih. Aduh. Tapi gue berpikir gini sih. Lu kan Tapi- udah buka puasa? Hah? Udah mau buka puasa? Mau lah. Mau. Oh ya, dan juga buat kamu yang di sana jangan lupa berbuka puasa dan selamat berbuka puasa dengan waffle. Oh, Dengan yang manis. Oh, gitu. Waffle yang kemarin. Dapat yang dari kemarin. Bude langsung. Oh, Suruh cobain. Langsung iya. di-set sama si Oji gitu loh. Iyalah. Wah gila. Kita harus fast respon, bro. Benar. Ini boleh buka puasa gue dulu ya. Bentar ya, gantian ya. Boleh. Alhamdulillah ya Allah. Asik. Ya, Asik. kagak ada botol aqua nih, bos. Lihat-lihat. Gua over buat lu, Ji. iya. Allah. Gua kasih lu lebih dari 1 Ji. Nah, nih. Semua botol gua kasih Oji. Udah bawel lah. Bentar buka puasa dulu. Allah. Tapi jangan botol yang di Genflix. Iya, itu botol yang lain itu ya. Iya, benar. Tapi ya botol banyak apa ya, progresnya dia cepet juga sih. Ah, bukan main, Om. Iya, cepet banget. Dari Like- playoff ya, dia tertati-tati membawa Genflix naik turun. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Alhamdulillah, Allah. Oji, Air kita putih berbuka luar puasa. biasa ya Allah. Akhirnya buka puasa juga setelah teriak-teriak dari tadi. Mantap ya, Ji ya. Tegar buger langsung wajahnya dilihat-lihat. Kalau kata Cio Sepin, Oji udah gak pucet mukanya. Udah ini, Udah apa buka tuh? puasa, Oji udah balik lagi. Udah pecicilan lagi. Udah Iya, berjalan lagi. Selamat buka puasa, terima kasih. Iya. Om, Oi, nggak buka puasa? enggak sih. Nggak ya? Kita berbuka bareng dong. Ayo. Sama Oji juga. Udah saya udah minum tadi. Aku belum minum, Om. Minum dulu lah, Minum santai dulu aja, deh kalau santai gitu, aja. barengan. Ya sambil menantikan untuk kita akan meresume kembali game kedua, game yang cukup sengit sih kalau bisa dibilang, terutama untuk Onyx yang memang benar-benar butuh poin kemenangan agar bisa ngebawain ke dalam game yang ketiga, karena balik lagi dengan sistem best of 3 ini tinggal best of 1 Best of one. buat Onyx Esports. Iya. Bahkan Alhamdulillah ya Allah. best of one ini tergantung apakah mereka masih bisa melakukan comeback ketika melihat 3 orang dari Onyx Kayaknya dijajai. agak berat tapi ya balik lagi semua masih bisa terjadi kan sekarang. Alhamdulillah masih bisa buka puasa dulu ya. Selamat berbuka puasa buat kalian semua dimanapun kalian berada yang berpuasa dan tetap menonton MPL. Terima kasih banyak. Yoi, Yes. Kalau bener. nggak bisa ngomong apa-apa lagi cuma bisa bilang terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. We love you. We love you guys. Dan gue doakan juga teman-teman yang menjalani ibadah puasa lancar terus sampai nanti lebaran. Betul. Dan saling memaafkan di hari lebaran. ya Ternyata kan? gue bisa ngelewatin. Tadi gue jujur ya. Kenapa? Gue tuh pas sebelum playoff gue bilang sama gue cerita-cerita lah. Sama gue juga gue bilang ke diri gue, bisa nggak ya gue ngelewatin 3 hari ini Bisa Ci. dengan Bisa. berpuasa dan alhamdulillah bisa. Bisa. Udah hari kedua dan besok Sabar, udah pasti sabar. bisa. Besok udah pasti bisa. Pasti bisa. Oh karena kamu yang Iya. males. Malam. Besok udah pasti bisa. Jadi gue benar-benar bersyukur banget. Benar-benar dikasih dengan luar biasa. Jangan nangis di sini dong. Iya dong, kok Wah gila kok nangis matanya gitu udah sih? berkaca-kaca gitu Ya, Ci. gimana gak berkaca-kaca gue ngeliatin teman-teman gue makan gorengan. Gimana gak berkaca-kaca mata gue ngeliatin temen gue makan gorengan, seruput yang manis-manis tuh lihat pakai Iya. sambal kacang. Gue tuh makan pizza Ada pula. pizza pula, buset. Ya Allah. Tapi gue juga makasih banyak ya buat kru yang berpuasa juga. Selamat berbuka puasa kru-kruku tersayang. Mungkin tanpa kalian MPL tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Iya benar banget, respect besar untuk Karena- kru semua. Bukan hanya caster, bukan hanya player. MPL ini nggak jalan kalau nggak ada kru. Betul. Nggak Betul. ada sobat Mobile Legend, ya kan? Nggak ada Yes. wasit, tepuk tangan buat kita semua dulu dong. Wuh. Oh,
Dengar gak suara kru? Iya, denger gak tepuk tangannya tuh? Ya, playernya tepuk tangan. Player juga tepuk tangan ya kan. Itulah bukti kalau MPL itu adalah sebuah satu acara yang luar biasa. Benar-benar semua komponennya itu jadi satu. Betul, karena saling apa namanya? Apa ya? Suka 2-0 Gameflix banyak. long. Buka puasa langsung. Season 7 tak bisa diduga. Dipulangkan oleh Gambling. Sisa seorang Drian, tersisa Drian seorang diri mencoba untuk menang dan dua lane bakal didorong begitu saja. Akankah Drian mampu menumbangkan kali ini para pemain tim Gambling Sarla Peta Satu ada keluar flicker ke arah belakang. Ini bencana Onyx Esports dipulangkan oleh Gambling Aerowolf. What a play, what a history for Gameflix Aerowolf.